Salam rahayu, salam sejahtera, salam budaya. Assalamualaikum. Halo dulur, mudah-mudahan sehat selalu nggih, lancar selalu rezekinya dan selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Dulur, tayangan kali ini saya akan membahas mengenai merampok berkedok sedekah nggih. Monggo disimak nggih dulur. Barangkali panjenengan pernah mengalami hal seperti ini karena saya juga pun pernah mengalaminya nggih. Wilujeng rahayu sugeng midhangetaken. Dulur, tujuan saya mensosialisasikan ini agar mencegah masyarakat tertipu, meningkatkan kewaspadaan, mendorong transparansi lembaga amal dan juga melindungi dana sedekah agar benar-benar sampai pada yang membutuhkan. Tidak berniat menyinggung siapapun, kalau merasa tersinggung ya mohon maaf, ini tidak ditujukan kepada panjenengan, tetapi karena ini adalah edukasi, sepanjang tidak melakukan seperti apa yang saya sampaikan, berarti panjenengan bukan pelakunya. Dulur, bukan sedekah namanya kalau mengambil, bukan amal namanya kalau menipu. Karena kebaikan tidak perlu topeng, sedekah tidak butuh tipu daya. Jika kebaikan dibuat kedok untuk mencuri, itu bukan amal, tapi kriminalitas yang dibungkus kesalahan. Sedekah itu mulia dulur, tapi ada yang lebih berbahaya dari pencuri. Apa itu? Pencuri yang memakai nama kebaikan. Nah, fenomena ini disebut sebagai merampok berkedok sedekah. Dan inilah bentuk-bentuknya yang sering muncul tanpa kita sadari. Yang pertama, kotak amal palsu. Kotaknya itu resmi, logonya meyakinkan, tapi uang yang masuk itu masuk di kantong pribadi. Yang ngasih ikhlas, yang ambil juga ikhlas, tapi ikhlas menipu. Kemudian yang kedua, donasi untuk yayasan fiktif. Datang bawa proposal, stiker, ataupun kalender ya, dan cerita menyentuh. Kemudian habis disumbang, hilang tanpa jejak. Yayasan yang dibantu atau disumbang itu tidak ada. Lanjut yang ketiga, galang dana pintu ke pintu. Mereka mengaku dari panti atau dari pesantren atau dari tempat penampungan bencana alam ya. Tetapi ketika dicek lembaganya itu tidak mengenal mereka. Nah, ini tuh bukan sedekah dulur, ini tuh pemalakan berkostum. Kemudian yang keempat, live streaming bantuan settingan. Kalau maaf nggih, kalau mungkin dari panjenengan ada yang sebagai konten kreator, kalau tidak merasa seperti yang saya ucapkan ya tidak perlu tersinggung nggih, karena faktanya memang ada yang seperti ini. Jadi menampilkan orang yang seolah menderita dengan tujuan menguras donasi penonton. Korban itu hanya dijadikan konten, akhirnya yang kaya ya streamernya, sedangkan penerimanya itu nggak dapat apa-apa. Atau kadang diberi tapi cuma secuilnya saja, nggak berefek sama sekali. Lanjut yang kelima, sedekah yang dipaksa lewat acara keagamaan. Misalnya mengadakan acara kerohanian ya atau pengajian. Kemudian akhirnya ditutup dengan sumbangan wajib atau amal berhadiah surga dengan tekanan sampai halus. Nah, yang seperti ini namanya ibadah berubah jadi bisnis. Lanjut yang keenam ya, proposal pembangunan tempat ibadah gadungan. Katanya untuk membangun tempat ibadah, tetapi proyeknya tidak terlihat sama sekali. Yang seperti ini berarti yang dibangun adalah cerita, bukan bangunan. Kemudian yang ketujuh, sedekah sebagai alat marketing. Contohnya nggih dulur,
beli produk ini sama dengan sedekah otomatis. Padahal yang diberikan itu hanya 1% saja atau bahkan tidak tersalurkan. Nah, ini namanya merampok berkedok sedekah nggih dulur. Embel-embele kebaikan tapi tujuannya itu untuk keuntungan pribadi. Lanjut, yang ke-8, contohnya bagi-bagi sembako berujung pemaksaan. Awalnya dikasih sembako gratisan, tetapi akhirnya dimintai biaya administrasi. Nah, kalau model yang seperti ini namanya sedekah berubah jadi jualan terselubung. Asli ini dodolan, tapi ngomongin sedekah. Walaupun harganya di bawahnya loh dulur. Kan yang namanya sedekah itu kan free ya, tanpa ada embel-embel mengeluarkan uang. Kalau niat sedekah ya sedekah saja, tidak ada biaya administrasi. Kemudian yang ke-9, mengatasnamakan nama organisasi besar. Mengaku dari lembaga ternama untuk memancing kepercayaan. Setelah dapat uang, nah jedak ternyata identitas palsu. Nah ini banyak sekali ya, suka mengatasnamakan dari organisasi ini, dari ini. Padahal sebenarnya tidak. Akhirnya yang tercoreng ya organisasi besarnya itu. Padahal ya gak tahu kegiatan di luar seperti apa. Dan orang kalau nipu kan kebanyakan mengatasnamakan tuh dulur. Gak hanya organisasi saja, pakai nama orang atau identitas orang yang memang sudah jadi kepercayaan. Contohnya pakai nama saya buat buka konsultasi spiritual, padahal saya nggak ngerti. Saya nggak tahu apa-apa tentang itu. Itu pernah ada dulur ya di platform lain di mana mengatasnamakan saya. Padahal itu bukan saya. Kalau memang saya pasti mengumumkan. Sepanjang ini saya tidak mengumumkan konsultasi spiritual di platform manapun, nggih. Jadi jenengan jangan percaya kalau mengatasnamakan saya. Dan yang terakhir, sedekah yang punya syarat tersembunyi ya. Contohnya, ini bantuan buat ibu. Tapi nanti dimintai imbalan ya. Contohnya dimintai identitas pribadi. Terus diembel-embeli, nanti coblos ini ya, nanti pilih ini ya, nanti dukung ini ya. Atau malah diperas balik menggunakan data pribadi yang diberi sedekah. Jadi hati-hati nggih dulur bagi panjenengan yang sering menemui hal-hal seperti yang saya sampaikan, karena secara nyata saya pun juga menemui hal-hal seperti ini. Tujuan saya supaya panjenengan itu lebih terbuka, lebih tahu nggih, lebih meningkatkan kewaspadaan apa yang terjadi pada lingkungan sekitar kita. Nah, lalu gimana kalau pelakunya ini adalah seorang guru, seorang ustadz, seorang pemuka agama, atau seseorang yang punya nama besar? Mohon maaf, ini gak menuduh nggih dulur, tapi kan kita semua mengantisipasi ya. Karena memang banyaknya loh dulur, mereka-mereka ini menggunakan kepercayaan dari pengikutnya untuk manut nggih. Bagaimana menyikapinya kalau pelakunya adalah orang yang kita segani tersebut? Aku arep muni Gus ndak wani dulur. Engko kok sangkakno aku kok ngopo Mbak Fitka nggawe jeneng Gus. Nah, saya kan cuman melihat fakta-fakta yang ada saja nggih. Tidak semuanya, tapi ada nggih. Jadi dulur, prinsipnya itu tetap sama nggih. Jabatan, gelar, nama baik tidak membuat seseorang kebal dari kesalahan. Jadi panjenengan bisa sikapi dengan tetap pakai logika, bukan gelar. Dulur yang namanya guru ya, orang yang punya nama besar, entah itu ustadz atau pemuka agama, itu juga manusia ya, sama ya.
Kalau caranya itu memaksa, menekan, dan tidak transparan, itu tanda bahaya, dulur. Karena sedekah itu tidak harus ditekan, ditakut-takuti, atau diiming-imingi. Kemudian, jangan sedekah karena sungkan. Kalau panjenengan merasa takut dianggap pelit atau tidak sopan karena tidak bersedekah atau menolak, maka ingat ini, dulur, sedekah tidak wajib pada orang yang memaksa. Lanjut, dulur, simpan batasan. Maksudnya gini, hormati ilmunya, tapi lindungi diri dari perilaku yang tidak benar. Dan yang terakhir, jika ada indikasi penyelewengan yang kuat, maka panjenengan bisa laporkan ke lembaga yang terkait. Karena ini sudah masuk tindakan penipuan, bukan lagi ranah pribadi, Dulur, mengapa saya membahas ini, Karena secara spiritual, dulur, merampok berkedok sedekah adalah tanda kesadaran menurun. Karena memakai kebaikan untuk kejahatan. Sedangkan masyarakat yang sadar akan lebih waspada, tidak mudah dimanipulasi, dan tetap menjaga niat baik tanpa diperdaya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjaga niat baik panjenengan, Silakan bagikan pada orang-orang yang panjenengan sayang maupun yang panjenengan niat untuk lindungi. Saya Fitri Ika, salam rahayu.